Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik ya. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan melanjutkan materi kebutuhan oksigenasi, di mana kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang jenis respirasi. Jenis respirasi itu ada dua, respirasi eksternal dan respirasi internal. Kemudian, respirasi eksternal merupakan proses masuknya O2 dan keluarnya CO2 dari tubuh atau yang sering disebut sebagai pernapasan biasa. Proses pernapasan ini dimulai dari masuknya oksigen melalui hidung dan mulut pada waktu bernapas. Kemudian oksigen masuk melalui trakea dan pipa bronsial ke alveoli. Lalu di sini oksigen akan menembus membran yang akan diikat oleh Hb sel darah merah dan dibawa ke jantung. Nah, setelah itu sel darah merah dipompa oleh arteri ke seluruh tubuh. Untuk apa? Untuk meninggalkan paru dengan tekanan oksigen 100 mmHg. Nah, kemudian yang kedua adalah pernapasan atau respirasi internal. Pernapasan internal merupakan proses terjadinya pertukaran gas antara sel jaringan dengan cairan di sekitarnya yang sering melibatkan proses semua hormon. Fungsi dari hormon ini dapat melebarkan saluran pernapasan. Bahkan di sini hormon derivat cetaclonamin terlibat juga. Nah, kemudian itulah yang termasuk jenis respirasi, ada respirasi eksternal dan respirasi internal. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi. Apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi? Nah, di sini sebenarnya bisa dilihat di monitor bisa dilihat di monitor, ada lingkungan, kemudian yang kedua latihan, kemudian ketiga emosi, keempat gaya hidup, kelima status kesehatan. Nah, kebutuhan tubuh terhadap oksigen itu tidak tetap sama. Sewaktu-waktu sih sebenarnya tubuh memerlukan oksigen yang lebih banyak karena suatu sebab sehingga tubuh memerlukan oksigen yang lebih banyak. Kemudian kebutuhan oksigen dalam tubuh ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, ini dia faktor-faktornya. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, faktor lingkungan. Pada faktor lingkungan, yang panas tubuh berespon dengan terjadinya vasodilatasi pembuluh darah perifer, sehingga darah banyak mengalir ke kulit. Nah, hal inilah yang mengakibatkan panas banyak dikeluarkan melalui keringat. Nah, respon demikian sih sebenarnya menyebabkan curah jantung meningkat dan kebutuhan oksigen pun meningkat. Namun sebaliknya, pada lingkungan yang dingin, pembuluh darah mengalami konstriksi dan penurunan tekanan darah sehingga menurunkan kerja jantung dan kebutuhan oksigen. Apa sih pengaruh lingkungan? Pengaruh lingkungan terhadap oksigen juga ditentukan oleh ketinggian tempat. Misalnya, pada tempat tinggi tekanan barometer akan turun, sehingga tekanan oksigen juga turun. Implikasinya, apabila seseorang berada pada tempat yang tinggi, misalnya ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut, maka tekanan oksigen alveoli berkurang. Ini menindikasikan bahwa
kandungan oksigen dalam paru-paru sedikit. Nah, jadi dengan demikian pada tempat yang tinggi kandungan oksigennya akan berkurang. Jadi, semakin tinggi suatu tempat, maka makin sedikit kandungan oksigennya. Sehingga orang yang berada pada tempat yang tinggi akan mengalami kekurangan oksigen. Nah, selain daripada itu juga kadar oksigen di udara dapat dipengaruhi oleh polusi udara. Udara yang dihirup pada lingkungan yang mengalami polusi udara, konsentrasi oksigennya pasti rendah ya. Nah, hal ini menyebabkan kebutuhan oksigen dalam tubuh tidak terpenuhi secara optimal. Kemudian, tubuh memberikan respon terhadap lingkungan yang mengalami polusi udara, di antaranya contohnya mata perih, kemudian sakit kepala, kemudian terjadinya pusing, kemudian muncul batuk, kadang malah sampai muncul rasa seperti tercekik. Nah, seperti itu untuk lingkungan. Yang kedua itu adalah latihan. Latihan di sini maksudnya adalah latihan fisik ya, atau peningkatan aktivitas dapat mengakibatkan denyut jantung dan respirasi rate, sehingga kebutuhan terhadap oksigen semakin meninggi. Misalnya kita habis lari ya, secara tidak langsung kita akan merasakan denyut jantung kita dan pernapasan kita itu cepat. Kadang kalau yang jarang olahraga mungkin sampai kayak sesak. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga itu emosi. Nah, emosi di sini maksudnya adalah seseorang yang emosi ya. Biasanya itu bisa muncul rasa takut, cemas. Kemudian orang emosi yang paling kelihatan itu pada saat marah. Ya, nah pada saat seseorang takut, emosi dan marah, maka akan mempercepat denyut jantung sehingga kebutuhan oksigen di dalam tubuh seseorang itu akan meningkat. Kemudian yang keempat itu gaya hidup. Gaya hidup di sini adalah bisa dilihat dengan gaya hidup seseorang misalnya yang memiliki kebiasaan kurang baik ya, kebiasaan merokok, biasanya akan mempengaruhi status oksigenasi seseorang. Mengapa? Karena merokok dapat memperburuk penyakit arteri koroner dan pembuluh darah arteri. Mengapa seperti itu? Karena di dalam rokok itu terdapat nikotin ya, terkandung nikotin, yang mana nikotin ini dalam rokok dapat menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah perifer dan pembuluh darah koroner. Akibatnya ya suplai darah ke jaringan akan menurun. Nah, seperti itu ya kalau yang berbicara tentang gaya hidup. Yang selanjutnya adalah status kesehatan. Pada seseorang yang sehat, sistem kardiovaskuler dan sistem respirasi pastinya akan berfungsi dengan baik ya. Dengan baiknya fungsi kardiovaskuler dan respirasi ini berarti seseorang itu terpenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh itu secara adekuat. Sebaiknya orang yang mempunyai penyakit jantung ataupun penyakit pernapasan dapat mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Nah, baik, cukup sekian materi pada saat ini. Sampai ketemu kembali di materi berikutnya. Materi berikutnya nanti saya akan menyampaikan tentang gangguan oksigenasi. Terima kasih. Sampai bertemu kembali, salam sehat.